Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikhwah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir ayatil ahkam. Nah, sekarang kita ambil poin yang kedua, masih dari pelajaran yang pertama, yaitu ahammiyatu at-tafsir wa wajhul hajati ilaihi. Pentingnya tafsir dan sisi kebutuhan kita kepada tafsir. Ya, kenapa kok kita butuh kepada tafsir? Dilihat dari sisi mana? Yang pertama, annahu yubayyinu kalam Allah azza wa jalla. Ya, kenapa tafsir itu penting? Ya, karena dia menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalam siapa lagi yang paling penting untuk kita ketahui maknanya selain kalam Rabbul Alamin? Ya. Nah, yang kedua, annahu min asyrafil ulum li ta'alluqihi bi kitabillahi azza wa jalla. Ya, ilmu tafsir termasuk ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena dia ta'alluqnya, kaitannya adalah dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil maklum. Ya, kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kepada kemuliaan objek yang dipelajari. Nah, ilmu tafsir termasuk ilmu yang paling mulia karena yang dipelajari adalah firman Allah. Gitu. Taib. Kalau ilmu akidah yang dipelajari adalah ya tauhid Allah dan bagaimana mengesahkan Allah. Ya, maka dia termasuk ilmu yang paling mulia juga. Ya, tafsir bedanya dengan ilmu akidah apa? Kalau ilmu akidah yang membahas tentang zat Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Nah, kalau ya ilmu tafsir itu membahas kalam Allah saja. Ya, membahas Al-Qur'an. Jadi fokusnya kepada Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kenapa tafsir itu penting? Annallaha amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yubayyinahu linnas. Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Berarti nabi itu sebenarnya adalah penafsir pertama Al-Qur'an. Ya, fungsi dari nabi itu adalah untuk tugas beliau diutus itu adalah untuk menafsirkan Al-Qur'an, memudahkan pemahaman Al-Qur'an bagi manusia. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Tujuannya apa? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia, menafsirkan ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menjelaskan kepada manusia. Nah, itu kan menafsirkan. Karena sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, tafsir itu maknanya adalah penjelasan. Kemudian yang keempat, kenapa tafsir itu penting? Annallaha zammal ladina yaqra'una al-Qur'ana duna fahmi ma'ani. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak memahami maknanya. Ini bukan berarti nggak boleh baca Al-Quran tanpa pemahaman ya. Boleh baca Al-Quran, tetap dapat pahala. Tapi akan lebih berpahala lagi kalau seandainya kita membaca Al-Quran disertai dengan pemahaman maknanya. Nah, ya, kalau ada orang baca Al-Quran, dia sanggup untuk belajar tafsir, tapi tidak mau belajar tafsir karena malas, ya, dia hanya mencukupkan membaca saja, maka masuk ke dalam celaan di dalam ayat ini, wa minhum ummiyun. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui tentang Al-Quran itu illa amaniya, ya, kecuali hanya sekadar angan-angan saja. Mereka bilang, andai saja saya paham tafsir ayat ini, andai saja saya paham tafsir ayat ini, tapi nggak pernah datang ke kajian-kajian tafsir. Dia nggak pernah mau buka kitab-kitab tafsir, padahal dia bisa melakukan itu. Ya, mereka itu dihukumi ummiyun. Bisa baca Al-Quran, tapi dihukumi ummiyun. Ya, wa inhum illa yazunnun. Mereka tuh hanya ngira-ngira aja. Gitu. Nah, ini kan wakilnya begitu ya. Banyak kaum muslimin hanya fokus belajar membaca Al-Quran. Tidak sampai di situ saja. Tugas kita selanjutnya adalah mempelajari penafsirannya. Hadir ke majelis-majelis tafsir, ya, simak kajian-kajiannya, ya, karena sekarang sarana untuk belajar dan tafsir itu banyak sekali. Baik. Kemudian di surat Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak mau menafsirkan Al-Qur'an dan tidak mau mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Ya, tidak mau mentadabburi di sini. Berarti tidak mau menafsirkan juga kan? Karena tadi kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya tadabbur itu harus didahului dengan tafsirnya. Hatinya terkunci, artinya hidayah itu susah masuk kalau tidak tadabbur. Poin yang kelima, annahu la yumkinul amalu bil Qur'an wa tatbiqu ma fihi illa ba'da fahmihi wa ma'rifatu ma'ani. Tidak mungkin, mustahil
kita mengamalkan Al-Quran dan menerapkan, tatbiq artinya mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran, illa ba'da fahmihi, kecuali setelah memahami dan mengetahui maknanya. Ya, maknanya juga pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya. Ya, beliau mengatakan, man kanat himmatuhu laisat fi tafsiri wa fahmi ma'ani ayatil Qur'an fa kaifa ya'malu bihi. Ya. Nah, orang yang himmahnya, tekadnya bukan untuk memahami makna Al-Qur'an, bagaimana dia akan beramal dengan Al-Qur'an? Ya. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, orang yang tidak membaca tafsir Al-Qur'an, gimana dia akan merasakan kelezatan membaca Al-Qur'an? Ya. Baik. Kemudian poin yang keenam, anna fahmal Qur'ani yu'inu ala tadabburi wal khusyu'i fis shalah. Nah, ini adalah yang paling sifatnya paling praktis, taktis, yang aplikatif, ya, yaitu bahwasanya memahami Al-Qur'an itu sangat membantu kita untuk tadabbur dan khusyuk dalam sholat. Para imam kalau sholat kan mereka sampai menangis itu. Kenapa kok bisa sampai menangis? Ya, kalau kita kadang biasa aja tuh, ya. Ya, ada yang sampai menangis. Kenapa? Karena mereka mentadabburi dan paham makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa mereka sampai ke level menangis begitu? Apakah sengaja? Itu enggak. Itu karena paham itu. Mau ditahan juga nggak bisa yang seperti itu, emosional ya. Ketika mereka membaca ayat-ayat tentang surga, hati mereka tenang, adem, seolah-olah surga itu diciptakan hanya untuk mereka saja. Ketika membaca ayat-ayat tentang azab neraka, ya, kulitnya merinding, ya, badannya gemetaran, tangisannya keluar, ya, karena merasa seolah-olah dialah ahli neraka yang pasti akan dicelupkan ke dalam neraka, dan seterusnya. Nah, ketika mendengar ayat-ayat yang memanggil dan mengancam orang-orang kafir, seolah-olah dialah orang kafir yang dipanggil tersebut, dan seterusnya. Nah, orang sampai bisa kepada tahapan seperti itu karena dia menafsirkan Al-Quran, gitu. Baik. Ya, maka kelezatan ibadah, ya, membaca Al-Quran kah atau sholat kah, itu kita dapati kalau kita mempelajari tafsiran Al-Quran. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, hukmu ta'allumi at-tafsir. Apa hukum mempelajari tafsir? Ya, tadi ya sudah kita bahas pentingnya tafsir. Sekarang apa sih hukumnya belajar tafsir itu? Ya. Apakah semua orang wajib belajar tafsir? Ya. Nah, di sini dikatakan ta'allumu at-tafsiri fardu kifayatin 'alal ummah. Mempelajari tafsir itu hukumnya fardu kifayah. Kita perlu digarisbawahi di situ kata fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Ya, idza fa'ala al-ba'd ya saqata al-itsmu 'anil baqin. Jika sebagian melakukan maka gugur dosa dari yang lain. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, ya. Ya, jadi hukum mempelajari tafsir adalah fardu kifayah. Fala yajuzu an takhluwal ummatu min alimin bit tafsir. Maka tidak boleh dalam umat itu, ya, dan tidak boleh umat itu kosong dari satu orang ahli tafsir. Ya, di satu kampung misalkan nggak ada satupun yang paham tafsir, itu nggak boleh. Harus ada satu yang kita tunjuk dari penghuni kampung tersebut untuk keluar belajar ilmu tafsir. Ya, kenapa? Kalau tidak seluruh kampung udah berdosa. Ya, ya, mereka nanti yang satu orang kita utus untuk belajar tafsir tadi, haruslah dia kembali nanti yu'allimul ummata ma'aniya kalami rabbiha. Ya, menjelaskan kepada umat, mengajarkan umat makna dari apa yang sudah dipelajari dari penafsiran Al-Quran. Taib. Ammal afradu, ammal afrad, ya, adapun ya secara personal, ya, secara orang per orang, fawajibun alaihim ta'allumu ma yuqimuna bihi faraidahum. Maka yang wajib atas mereka adalah mempelajari yang dengannya mereka menegakkan kewajiban-kewajiban mereka. Boleh mama dan mantu saja bajunya juga ya. Jadi kalau ya secara personnya, ya secara perorangannya tetap wajib belajar ilmu tafsir itu, tapi kadar wajibnya beda gitu deh. Jadi jangan mentang-mentang kita katakan fardu kifayah, oh berarti saya nggak usah karena di kampung saya sudah ada yang belajar tafsir, enggak. Tetap wajib. Ya, sejauh mana wajibnya? Kadar wajibnya itu sejauh yang kita butuhkan untuk menegakkan kewajiban kita, yang dengannya kita mengetahui Rob kita siapa, gitu. Ya, jadi minimal kita tahu penafsiran
surat Al-Fatihah. Gitu. Ya, minimal surat Al-Fatihah kita tahu penafsirannya. Nah, dikatakan di sini khasatan surat Al-Fatihah allati tuqra'u fi kulli shalah, terutama surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap salat karena dia rukun kan. Jadi minimal tafsir surat Al-Fatihah. Kalau mungkin tidak bisa mempelajari tafsir Al-Qur'an seluruhnya, ya maka minimal surat Al-Fatihah kita pelajari tafsirannya. Nah, begitu juga ya, maka para dai di sini hendaknya ya bersungguh-sungguh untuk menjelaskan penafsiran surat Al-Fatihah ini kepada masyarakat. Ya. Ya, kenapa? Agar ya mereka bisa mengenali Rabb mereka dari penafsiran surat Al-Fatihah itu. Karena surat Al-Fatihah ini sudah mencakup ya seluruh hal yang dibutuhkan oleh masyarakat awam, mulai dari bagaimana atau siapa Rabb-nya, kemudian bagaimana menyembah Rabb-nya, ya kemudian apa konsekuensinya kalau tidak mau menyembah Rabb-nya, itu semua ada di situ. Ya, itu uniknya surat Al-Fatihah itu ya. Semua temanya ada di situ. Al-Qur'an itu seluruhnya terkumpul di situ. Baik. Itu hukum mempelajari tafsir secara ringkas. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah fadlu at-tafsir. Apa sih keutamaan tafsir? Nah, qala as-Sa'di wa'lam anna ilma at-tafsiri ajallul ulumi 'alal itlaq. As-Sa'di ya, di dalam kitab ya Al-Qawaidul Hisan, ya Al-Qawaidul Hisan itu ya kaidah-kaidah berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an, kitab yang ringkas tapi Masya Allah penuh dengan faedah di situ. Di situ beliau mengatakan bahwasanya ilmu tafsir adalah ajallul ulum. Ajallu artinya afdalu, ya, yang paling mulia dari ilmu secara mutlak. Artinya secara mutlak tanpa ada kaitan-kaitan apapun. Wa afdaluha wa aujabuha wa ahabbuha ilallah. Dia ilmu yang paling afdal, paling wajib dan paling dicintai oleh Allah. Li'anna Allah amara bi tadabburi kitabih wa tafakkuri fi ma'anih wal ihtida'i bi ayatihi wa asna 'alal qa'imina bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk mentafakuri makna-maknanya dan untuk mengambil petunjuk dari ayat-ayatnya, dan bahkan Allah memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Allah memuji orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Wa ja'alahum fi a'lal maratib, dan Allah jadikan mereka berada di dalam ya kedudukan yang tinggi. Wa wa'adahum asnal mawahib, dan Allah janjikan kepada mereka pemberian yang mulia, yaitu surga. Falau anfaqal abdu jawahira umrihi fi hadzal fan. Kalau seandainya seorang hamba menginfakkan dan mendedikasikan jawahira umurihi, seluruh umurnya, fi hadzal fan, dalam ilmu tafsir ini, lam yakun dzalika katsiran fi janbi ma huwa afdalul matalib. Maka itu hitungannya tetap sedikit jika dibandingkan ganjaran yang didapatkan berupa surga. Wa a'zamul maqasid, ya. Dan ini adalah ilmu yang sebaik-baik tujuan, ya. Wa aslul usuli kulliha, dia merupakan pondasi dari seluruh pondasi. Wa qaidatu asasis sa'adati fid darain, dia merupakan kaidah yang namanya kaidah itu dasar yang membangun kebahagiaan seorang hamba fid darain, di dunia maupun di akhirat. Wa salahu umurid dini wad dunya wal akhirah, dan baiknya urusan agama dan dunia dan akhirat kita tergantung kepada ilmu ini. Wa bihi yatahaqqaqu lil abdi hayatun zahiratun bil huda wal khairi war rahmah. Dengan ilmu tafsir ini akan terwujud bagi seorang hamba kehidupan yang penuh dengan petunjuk, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat. Wa yuhayyi'ullahu lahu atyabal hayati wal baqiyatis salihat, dan Allah akan siapkan bagi dia sebaik-baik kehidupan, wal baqiyatis salihat, dan sebaik-baik ya balasan. Al-baqiyatus salihat itu apa-apa yang kita dapatkan setelah beramal. Al-baqiyatus salihat maksudnya ya surga dan yang lainnya. Kalau di akhirat dapat surga, di dunia dapat kebahagiaan. Ya, jadi tidak ada ruginya orang yang mendalami penafsiran Al-Qur'an atau mendedikasikan seluruh waktunya untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Jadi misalkan antum melihat ilmu syariat itu banyak sekali, ada fikih, hadis, ya, ilmu nahwu, sorof, banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Dan seandainya antum mengatakan, wah saya nggak bisa pelajari seluruhnya, tapi saya mau pelajari satu sajalah minimal, maka pilihlah ilmu tafsir. Ya, kenapa? Karena itu mencakup seluruh ilmu yang lain, merupakan pondasi dari ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian syurutu at-tafsir, dalam menafsirkan itu ada syarat-syaratnya. Nggak sembarangan orang menafsirkan Al-Quran kemudian kita terima tafsirnya. Ada orang mengatakan ayat ini penafsirannya begini,
nggak serta-merta langsung boleh kita terima. Ya, ya nggak serta-merta boleh kita terima. Nah, berarti ada syarat-syaratnya, baru boleh diterima tafsir seseorang itu. Apa syarat-syaratnya? Ya, yashtaratu fi man yatasaddaru litafsir al-Qur'an an yalimma bimajmu'atin minal ulumi hiya adawatul mufassir. Nah, jadi disyaratkan bagi orang yang ingin memfokuskan diri mempelajari tafsir Al-Qur'an, dia harus mengetahui bimajmu'atin minal ulum, sekumpulan ilmu-ilmu, yang mana ilmu-ilmu ini dikenal dengan nama adawatul mufassir, tools-nya ahli tafsir, gitu. Ya. Jadi kalau kita ya ingin melakukan suatu pekerjaan kan kita butuh alat, ya. Nah, kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran kan sebuah pekerjaan juga. Ya, butuh alat dia. Apa alat itu? Ada 5 yang harus kita punya. Yang pertama adalah al-lughah al-arabiyah, ya, bahasa Arab. Fayam bagi ma'rifatu ma'ani mufradatil Quran. Maka kata per kata dari kosakata Al-Quran itu harus kita tahu artinya. Wadilalatiha, maknanya apa? Kemudian istiqoknya apa? Istiqok itu maksudnya akar katanya. Misalkan alhamdu itu akar katanya hamidah yahmadu gitu. Wa mabadi ilmin nahwi, dan dasar-dasar ilmu nahwu, dasar-dasarnya saja cukup. Begitu juga dasar-dasar ilmu sharaf, dasar-dasar ilmu balaghah. Nah, ini 3 ilmu bahasa yang paling penting untuk dipelajari. Ilmu-ilmu yang lain juga penting, ya, ilmu-ilmu bahasa yang lain, namun 3 ilmu ini yang paling ya krusial untuk dipelajari. Dan yang kedua, seseorang harus juga membekali dirinya dengan ilmu usul al-aqidah wa ilmu al-fiqih. Usul ilmu al-aqidah artinya dasar-dasar saja dari ilmu akidah, sedangkan usul ilmu fikih itu maksudnya usulul fiqh, ya, atau dasar-dasar ilmu fikih secara umum, ya. Al-hadits nabawi wa aqwalus sahabah wa tabi'in. Begitu juga yang ketiga, seseorang harus membekali dirinya dengan ilmu hadis, ya, hadis nabawi wa aqwalus sahabah wa tabi'in fit tafsir li'alla yufassirul Qur'ana ala khilafi ijma'il ummah. Nggak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an menyelisih penafsirnya para sahabat atau para tabi'in. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ditafsirkan sama Nabi. Kalau itu nggak boleh kita datangkan tafsiran yang lain, gitu, tafsiran yang baru gitu. Maka para ulama membahas sebuah permasalahan dengan nama bab ihdas qaulin tsalis. Apa hukum ihdas qaulin tsalis? Mendatangkan pendapat yang ketiga. Artinya sudah ada 2 pendapat dalam masalah ini. Boleh nggak kita bikin pendapat yang ketiga? Nah, kalau sudah ada ucapan dari para sahabat, ucapan dari para tabi'in, atau bahkan dari Nabi sendiri yang menafsirkan sebuah ayat, maka tidak boleh kita mendatangkan penafsiran baru. Ya, tafsiran sekarang ini, ya, kita menafsirkan di zaman sekarang ini hanya copy paste saja dari penafsiran yang sudah ada. Ya, kemudian kita pilih mana menurut kita yang paling rojeh atau yang paling mewakili gitu. Ya, jadi menafsirkan Al-Quran itu jangan antum pahami, oh berarti saya bikin penafsiran baru ini, saya nyusun kitab tafsir baru. Antum bikin kitab tafsir baru zaman sekarang boleh-boleh saja, tapi itu pasti hasil dari menyusun dan mengambil dan memotong sana-sini dari kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Kalau antum bilang, saya mau nulis kitab tafsir, tapi saya nggak mau baca rujukan-rujukan kitab tafsir yang sudah ada. Ya, saya nggak akan buka tafsir Ibnu Katsir, Sa'di, ya, Ma'alimut Tanzil, Al-Baghawi, Zadul Ma'adnya Ibnu Jauzi, nggak akan saya buka. Ya nggak bisa, ya nggak bisa seperti itu. Nggak ada orang bisa mendatangkan tafsiran jadid sekarang ini. Ya, kalau ada orang mendatangkan tentang tafsiran jadid, sudah antum pahami, sudah berarti dia adalah orang menafsirkan dengan hawa nafsu. Ya, itu kaidahnya. Cukup saja dengan penafsiran para ulama itu sudah lebih dari cukup. Bahkan mendedikasikan seluruh umur untuk belajar tafsir mereka saja tidak cukup gitu. Ngapain harus repotkan diri untuk membuat tafsiran yang baru. Baik. Kemudian yang keempat, ulumul Quran. Ya, berkaitan dengan ulumul Quran, yaitu bain bagi ma'rifatu asbabin nuzul. Ya, apa yang dipelajari dalam ilmu nuzulul Quran, ilmu ulumul Quran, ya ilmu yang kita bahas di dalam ya pelajaran ulumul Quran itu, apa itu asbabun nuzul, nasikh mansukh, makki madani, qiraat, ya. Yang itu semua punya athar dalam tafsir, ya. Ya, jadi kalau antum menafsirkan Al-Quran ya harus paham asbabun nuzul dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, seorang ahli tafsir harus membekali dirinya dengan ilmu usul fikih. Karena dengan ilmu usul fikih seseorang akan mengenali al-am wal khas, mutlak muqayyad, mujibal mubayyan, mantuk mafhum dan sebagainya. Yang kita kenal dalam ilmu usul fikih dengan pembahasan dilalatul alfaz. Ya, pembahasan dilalatul alfaz itu apa? Makna dari lafaz-lafaz.
Ya, ini maknanya umum, ini maknanya khusus. Oh, yang khusus berarti yang kita ambil. Nah, gitu. Ini namanya ma'rifatul am wal khas, merupakan salah satu dari tema di ilmu usul fikih. Harus punya itu, gitu. Baik. Berarti tidak pantas seseorang itu menafsirkan Al-Qur'an kalau dia tidak membekali dirinya dengan 5 alat ini. Ya, 5 adawat tafsir ini. Harus ya, harus punya alat-alat ini. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Qur'an tapi nggak pernah belajar bahasa Arab, misalkan, ya gimana menafsirkan Al-Qur'an seperti itu? Nggak bisa. Ya, ya. Baik. Kemudian adab tafsir. Ya, syaratnya ada, adabnya ada. Ya, kalau syarat itu wajib harus ada, kalau adab ini ya dia sifatnya sangat 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 ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Ya, yang namanya adab itu kadang dia bisa sampai level wajib, kadang dia hanya sekedar anjuran saja. Ada yang sifatnya wajib, ada yang anjuran. Yang wajib contohnya sihatul i'tiqad. Akidahnya harus benar. Apakah tafsirannya orang yang sesat itu ya pasti salah? Belum tentu juga. Orang Mu'tazilah ketika menafsirkan ayat Al-Quran bisa jadi ada penafsirannya yang benar, tapi kita nggak bisa bedakan kan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, akhirnya ya sudah kita hukumi semuanya salah. Bentuk kehati-hatian gitu. Kalau kita lihat di depan kita ada 3 gelas dan kita tahu pasti salah satunya adalah racun, maka yang paling selamat adalah tidak minum ketiga-tiganya, gitu kan? Nah, begitulah ya ketika kita membaca penafsiran orang-orang yang akidahnya tidak benar. Itu yang pertama, harus akidahnya lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, sihatul maqsad. Niatnya harus benar. Ya, ada orang niatnya menafsirkan Al-Qur'an untuk mencari kelemahan Al-Qur'an, misalkan, mencari letak salahnya Al-Qur'an. Ya, ini salah, salah niat. Yang ketiga, at-tahalli bi akhlaqil Qur'an. Ya, menghias diri dengan akhlak Al-Qur'an. Ya, menghias diri dengan akhlak Al-Qur'an. Nah, ya, semisal kitab Hilyatul Aulia, itu kitab-kitab yang memang membahas tentang bagaimana beradab ya dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, al-amalu bil Qur'an. Ya, hendaknya orang kalau mempelajari Al-Qur'an, niatnya adalah untuk mengamalkannya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya di situ, al-wasailu al-mu'inatu ala fahmil Qur'an. Apa wasilah-wasilah yang membantu seseorang untuk memahami Al-Qur'an? Yang pertama, at-tawassu'u fi ma'rifati as-salibil lughah al-arabiyyah allati hiya wi'aul Qur'an. Kalau antum ingin memahami Al-Qur'an, apa saja hal yang antum bisa lakukan? Yang pertama, ya tips yang sangat bagus ini ya. Ya, ini faedah-faedah semua nih. Bagus ini, perhatikan baik-baik. Kalau ingin memahami Al-Qur'an, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ya mendalami pengenalan, artinya antum mengenali dengan dalam tentang uslub-uslub bahasa Arab. Ya, uslub-uslub itu metode. Kalau dikatakan ikro, ini namanya uslub amr. Ya, u'budu uslub amr namanya, dan seterusnya. Nah, antum harus pahami uslub-uslub dalam bahasa Arab itu. Yang mana bahasa Arab merupakan wi'a'ul Qur'an, bejananya Al-Qur'an. Ya, kalau katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, lafaz Al-Qur'an itu, tulisan Al-Qur'an itu adalah wasilah kepada maknanya. Gitu. Ya, maka antum harus pahami dulu wadahnya sebelum tahu isinya, gitu. Ya, kupas dulu kulitnya biar antum sampai kepada intinya, gitu. Nah, poin yang kedua yang antum bisa lakukan yang bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an adalah ma'rifatu usul tafsir wa qawaidih. Ya, mengenali ilmu usul tafsir dan kaidah-kaidahnya. Dasar-dasar saja. Ya, dan alhamdulillah di channel kita sini sudah kita pernah bahas itu ya usul fit tafsirnya Syekh Utsaimin. Ya, di situ pembahasan dasar sekali ya, dasar-dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, ada dalam beberapa video di situ dari awal kitab sampai akhir, ya bisa dicari di playlistnya nanti dibahas. Baik, yang ketiga, ma'rifatu maqasidil Qur'an wa mawdu'atihi wa siyaqul ayati wal munasabatu bainaha. Mengenali maqasidil Qur'an. Maqasid Al-Qur'an itu, maqasid itu jamak dari maksud. Maksudnya Al-Qur'an ini atau ayat yang ini secara spesifik ingin menyampaikan apa gitu. Ya. Ketika antum membaca misalkan kisah Nabi Musa bersama Firaun. Apa yang ingin disampaikan? Kenapa Allah membawakan kisah ini? Nah, itu namanya maqasid. Ya. Apa sih yang Allah inginkan dari kita ketika kita selesai membaca kisah Firaun ini? Gitu. Wa maudu'atihi, apa tema-temanya secara global, gitu. Wasiyakil ayat, konteks ayatnya, ya konteksnya perintah, larangan atau bagaimana. Wal munasabat, dan korelasi antara ayat dengan ayat yang lain. Ya. Jadi ayat Al-Quran itu tidak disusun sembarangan plak begitu aja.
Ya, surat-surat itu kenapa Al-Fatihah duluan baru Al-Baqarah, itu ada hikmahnya, ya. Ya, ada korelasi di antaranya. Baik. Kemudian yang keempat, ma'rifatu asbabi nuzulil Quran, mengenali sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan kita mengenali ini juga akan sangat membantu kita untuk memahami ayat Al-Quran. Ya. Ini khusus untuk ayat-ayat Al-Quran yang sababi, yang memiliki sebab. Karena ada ayat Al-Quran yang tidak memiliki sebab, yang turunnya serta-merta, semisal surat Al-Fatihah. Nah, tapi kalau surat Al-Masad itu ada sebab turunnya, ya, kisahnya Abu Lahab gitu. Nah, kemudian yang kelima, ma'rifatu usulil mufradatil gharibah, mengetahui dasar dari kosakata-kosakata yang asing di dalam Al-Quran. Misalkan kata istabrok, misalkan. Istabrok itu maknanya apa? Ya, kata per kata yang asing-asing. Ya, kalau alhamdulillahirabbil alhamdu itu kata yang familiar, ya. Tapi kalau istabrok, ya, itu kata-kata yang asing bagi kita, harus kita tahu. Maka ya, banyak kita para ulama yang membahas tentang hal ini, menghususkan misalkan kitab Mu'jam Mufradatil Al-Quran atau Al-Mu'jam Al-Fahras li Al-Fadil Quran, itu kitab-kitab yang berbentuk kamus untuk kosakata yang asing di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang keenam, tadabburul Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran ya tadabbur ya. Maksudnya tadabbur itu bagaimana di sini? Konteksnya adalah baca pelan. Baca Al-Quran dengan pelan. Ya, sebutkan dalam beberapa riwayat, para sahabat itu kadang sholat, itu baca satu ayat saja. Sepanjang malam itu. Satu ayat diulang terus itu. Kok bisa satu malam baca satu ayat doang? Ya, itu karena disertai dengan tadabbur, bacanya diulang-ulang, dan itu diperbolehkan. Baik. Kemudian yang ketujuh, at-tadarruju fi dirasati tafsir bil bad'i bil gharibi tsumma tafasir al-mukhtasarah tsumma al-mutawassithah tsumma al-mutawwalah. Bertahap dalam mempelajari tafsir, diawali dengan mempelajari gharibul Quran. Ya, gharib Al-Quran maksudnya menafsirkan kitab, mempelajari kitab-kitab yang membahas kata-kata yang asing saja. Misalkan kitab tadi Al-Mu'jam Al-Mufahras tadi. Baru setelah itu kita pindah ke kitab tafsir yang ringkas, semisal tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang mutawassithah ya mungkin ya ini ya, relatif sebenarnya. Mutawassithah ya semisal Ma'alimut Tanzil misalkan. Baru kemudian yang mutawwalah semisal Fathul Qadir ya, atau Al-Qurtubi misalkan. Nah, kemudian yang kedelapan, dirasatu tafsir ala ahli ilmi wa mudarasatuhu wa tadrisuhu. Belajar tafsir itu tidak boleh sendirian, ya. Belajar tafsir itu, belajar ilmu agama secara umum itu nggak boleh sendirian, harus melewati bimbingan seorang guru, ya, seorang ulama. Wa mudarasatuhu, begitu juga ketika mudarasahnya dan tadrisnya, ya. Mudarasah itu maksudnya ya mutolaahnya. Baik, itu dia. Kemudian sekarang kita masuk ke uh, al-mulakhas, ya. Ini setiap dars nanti kita ada ringkasannya, ya. Kalau ringkasan ini mungkin kita baca cepat aja, ya. Khallasna fi hadzal darsi ila anna at-tafsira huwa bayanu ma'ani ayatil Qur'anil Karim wa ila anna tafsira huwa ahadu ma'ani at-ta'wil wa ila anna tadabbura wal istinbata min nata'ij at-tafsiri wa lawahiqihi. Kesimpulan kita dari pelajaran pertama ini adalah bahwasanya tafsir itu artinya penjelasan makna ayat Al-Quran. Dan tafsir merupakan salah satu dari 3 makna takwil. Ya, kan kita katakan takwil ada 3 maknanya. Dan tadabbur serta istinbat itu merupakan hasil dari tafsir atau lanjutan dari tafsir. Kama ta'arrafna ala ahammi syurutil ijtihad fi tafsir, kita juga sudah bahas tentang syarat-syarat dalam berijtihad ketika menafsirkan Al-Quran, adab-adab yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran, kemudian juga sudah kita jelaskan perantara-perantara yang bisa membantu kita untuk memahami makna Al-Quran. Nah, itu secara ringkas apa yang sudah kita bahas. Kemudian ada mustalahat di situ. Ya, ada 4 istilah yang antum harus hafalkan. Tafsir itu apa, takwil itu apa, istinbat itu apa, dan tadabbur. 4 makna ini antum harus ya minimal antum pahami atau ya antum hafalkan. Ya. Baik. Kemudian al-kharitah az-zihniyah lid-dars. Al-kharitah az-zihniyah ini maksudnya mind mappingnya. Ya, ini sangat membantu antum untuk mengingat-ingat. Ya, jadi nanti di akhir ya pelajaran atau di akhir ya setiap dars antum murojaah itu dengan melihat mind mapping ini. Nah, ini sudah enak sekali kitab ini, Masya Allah yang bikin ini, ya.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa beliau. Ini sangat membantu sekali ya dengan adanya mind mapping seperti ini. Ya, karena ya kita biasanya kalau belajar itu untuk memurojaah itu dengan cara metode mind mapping ini sangat menghemat waktu dan sangat-sangat bagus untuk memperkuat hafalan karena sesuai dengan cara kerja otak kita. Baik, itu dia pembahasan ikhwah dari ad-darsul awal. Jadi pertemuan yang pertama kemarin dengan pertemuan selanjutnya pertemuan kita kali ini membahas tentang pelajaran yang pertama. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke ad-darsul tsani, pembahasan seputar manahijut tafsir wattijahatuhu, yang manhaj dalam tafsir, metode dalam bertafsirkan Al-Qur'an, dan ittijahnya, ya, ke arah mana atau sisi mana dalam menafsirkan Al-Qur'an itu. Ya, itu insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam.